semuanya, apa kabar di sore hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat, sekeluarga, panjang umur yang berkah dan dimurahkan semua urusannya. Oke, di video kali ini ada pertanyaan nih yang masuk, yang katanya, apakah benar punya BPJS Kartu Indonesia Sehat JKN itu dapat bantuan uang sebesar Rp600.000? Apakah itu betul atau tidak? Nah, karena adanya komentar yang masuk seperti ini, saya coba scroll salah satu media sosial, lalu saya menemukan seperti ini. Nah, yang mau kepastiannya, apakah ini benar atau tidak, pastikan nonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru saja bergabung di channel ini, pastikan klik subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Baiklah, langsung saja terkait informasi tersebut bahwa di dalam Kartu Indonesia Sehat JKN Jaminan Kesehatan Negara ini itu ada bantuan sosialnya sebesar Rp600.000. Ini sebenarnya sudah beredar dari beberapa tahun yang lalu ya, dan di video-video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas, bukan hanya sekali tapi berulang-ulang. Kalau nggak salah 2-3 kali saya bahas di video saya sebelumnya. Tapi kali ini mulai panas lagi infonya, mulai FYP lagi untuk beritanya. Nah, jadi terkait hal tersebut yang dimaksud adalah bukanlah bansos yang ada di dalam Kartu Indonesia Sehat tersebut, melainkan adalah bantuan sosial PKH atau BPNT yang kebetulan orang tersebut juga aktif sebagai penerima JKN atau Kartu Indonesia Sehat ya, yang warnanya hijau seperti ini. Jadi buat semuanya pemilik Kartu Indonesia Sehat seperti ini, sebenarnya itu belum tentu ada bantuan sosial PKH-nya dan juga BPNT-nya, karena hanya sebagian masyarakat pemilik Kartu Indonesia Sehat yang aktif sebagai penerima bansos BPNT juga atau bansos PKH. Karena kenapa? Karena untuk bantuan sosial BPNT program sembako ini itu ada kotanya, yaitu 18,8 juta KPM. Begitupun juga dengan bantuan sosial program Keluarga Harapan, itu juga ada kotanya sebanyak 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Kartu Indonesia Sehat ini, KIS JKN ini kotanya cukup banyak sekali ya, karena diwajibkan semua masyarakat itu memiliki BPJS, sehingga ada yang BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, ada juga yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, bahkan ada juga yang mandiri. Tapi untuk kota BPJS KIS JKN ini itu cukup besar dibandingkan dengan kota bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Walaupun sebenarnya Kartu Indonesia Sehat ini yang JKN ya, bukan yang mandiri atau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah ya. Sebenarnya Kartu Indonesia Sehat ini, apalagi yang PBIJK, ini juga adalah bagian dari bantuan sosial. Hanya saja nominal bantuan sosialnya itu tidak bisa dicairkan berupa uang, melainkan ini adalah iuran. Jadi seharusnya iuran yang kakak bayarkan ke BPJS setiap bulannya, yaitu sekitar 14 ribuan sekian per bulan, itu sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Jadi artinya untuk pemilik Kartu Indonesia Sehat ini juga adalah penerima bantuan sosial dari pemerintah, hanya saja tidak bisa dicairkan, tapi bisa dirasakan manfaatnya ketika misalnya amit-amit ya berobat atau ke rumah sakit pemeriksaan, ke vaskes sesuai dengan yang tertera di situ, barulah kakak bisa merasakan manfaat dari bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat ini. Adapun informasi yang beredar bahwa ada bantuannya nominalnya Rp600.000, bahkan ada konten yang sempat seliwiran katanya bisa mendapatkan 2,5 sampai dengan 3 juta rupiah. Yang dimaksud itu bukanlah bantuan sosial yang ada di dalam Kartu Indonesia Sehat tersebut, melainkan pemilik Kartu Indonesia Sehat yang kebetulan menerima bantuan sosial, bukan kebetulan sih sebenarnya, maksudnya memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan bantuan sosial BPNT juga dan juga PKH. Nah, yang memenuhi syarat di sini yang dimaksud adalah apabila KPM tersebut
memiliki komponen PKH, kriteria PKH. Kriteria PKH di sini yaitu memiliki anak usia dini atau ibu hamil, kehamilan kedua ya, dan juga anak usia dini anak kedua. Selain itu, memiliki anak sekolah SD, SMP atau SMA atau sederajat. Dan yang ketiga yaitu memiliki lansia di atas 60 tahun di dalam kartu keluarganya atau memiliki kriteria disabilitas berat. Tapi kembali lagi, tidak semua pemilik kartu Indonesia Sehat bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut. Karena kenapa? Karena ini ada kuotanya. Jadi kalau misalnya yang layak, yang memenuhi kriteria mendapatkan bansos PKH ini misalnya sebanyak 10 juta warga, sedangkan kotanya hanya 10 juta, otomatis yang 10 jutanya ini masih berada di daftar tunggu. Nah, nanti ke depannya ketika 10 juta KPM yang aktif sebagai penerima PKH ini sudah berkurang, mungkin karena graduasi alamiah atau graduasi mandiri atau mengundurkan diri ya, seperti itu, karena merasa sudah mampu secara ekonomi, maka kotanya tersedia dan memberikan kesempatan buat masyarakat yang layak bantu lainnya berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial PKH juga. Nah, sedangkan untuk bantuan sosial BPNT program sembako ini nominalnya memang Rp600.000 kalau cairnya melalui PT Pos per 3 bulan sekali. Tapi saat ini lagi rame ya, saat ini sedang cairnya ke pencairannya berjalan, yaitu melalui kartu KKS cairnya 2 bulan sekali, nominalnya Rp400.000 karena per bulannya yaitu nominalnya sebesar Rp200.000. Nah, untuk kriteria penerima bantuan sosial BPNT ini juga sebenarnya yaitu apabila data KPM tersebut aktif di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Hanya saja tidak semua masyarakat yang layak ya secara sosial ekonomi atau yang ada di dalam datanya di DTKS itu bisa mendapatkan bansos BPNT ini juga. Nah, karena untuk bantuan sosial BPNT ini juga ada kotanya yaitu sebesar 18,8 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi misalnya masyarakat yang layak bantu itu di seluruh Indonesia dan memiliki kartu Indonesia Sehat KIS JKN ini sebanyak 20 juta. Sedangkan kota BPNT ini hanya 18,8 juta, nggak sampai 20 juta ya. Artinya 2,5 juta ini masyarakat yang layak bantu 2,5 juta ini masih berada di daftar tunggu DTKS sebagai calon penerima bantuan sosial BPNT program sembako. Nah, nanti ke depannya ketika ada masyarakat yang graduasi secara alamiah yang penerima BPNT ini atau program sembako ini, otomatis ada kotanya yang kosong, barulah kemudian yang tadi masyarakat yang layak bantu yang berada di daftar tunggu ini, pemilik JKN KIS ini berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit terkait graduasi alamiah atau graduasi mandiri ya. Jadi, penerima bantuan sosial itu terbagi menjadi 2 jenis graduasi. Yang pertama graduasi mandiri, yaitu mengundurkan diri secara sadar sebagai penerima bantuan sosial baik itu PKH ataupun BPNT karena merasa sadar bahwa dia sudah mampu secara ekonomi dan tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Itu adalah graduasi yang pertama, graduasi mandiri namanya. Kemudian graduasi alamiah. Graduasi alamiah itu seperti misalnya meninggal dunia atau tidak memiliki komponen lagi atau dianggap tidak layak lagi sebagai penerima bantuan sosial. Oke, jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.